Hello world, welcome back again to my channel. Jadi ini adalah video percakapan cermin episode ke-14. Dan di percakapan kali ini gue pengen ngebahas tentang ambisi-ambisi gue gitu. Yang dimana ambisi-ambisi gue itu setelah dipikir-pikir lagi ternyata begitu sulit untuk tercapai dan betapa tidak realistisnya gitu. Apalagi gue menargetkannya itu di dalam waktu yang sangat cepat gitu, misalnya sebulan bla bla bla, 3 bulan bla bla bla. Dan ya kalau kita lihat peristiwa manapun itu jarang banget gitu seorang remaja gitu yang membuat suatu project yang kayak gimana segala macam dan sukses gitu. Bahkan orang-orang yang lebih dewasa pun jarang sekali gitu, dan hanya ada beberapa kasus gitu dalam suatu periode. Dan emang jarang banget denger misalnya ada project yang sukses dalam waktu 3 bulan, jangankan 3 bulan, 6 bulan aja jarang itu project yang luar biasa gitu. Karena ya contohnya kayak developer game atau lain sebagainya itu membutuhkan ya waktu 1 tahun 2 tahun atau lebih untuk mendevelop gamenya sendiri atau projectnya sendiri. Dan pikiran gue itu kayak gue bisa nih, contohnya waktu dulu gue bisa nih bikin sebuah game dalam waktu 1 bulan. Jadi karena gue berpikir itu di saat waktu itu gue itu butuh modal untuk project-project lainnya juga, bukan project aja sih, cuman ya kayak buat content creation dan lain sebagainya, dan keinginan-keinginan lain gue nya. Tapi ya itu terlalu unrealistic gitu. Gue aja masih belum belajar pemrograman dan juga game development dengan begitu bagus, dan gue malah merasa kayak bisa melampaui orang lain dengan jauh lebih cepat dan segala macam. Karena ya emang gue fast learner gitu bisa dibilang ya. Cuman ya kadang rasa inilah yang akhirnya membuat kita justru membuat ambisi atau mimpi itu yang terlampau tinggi dalam waktu yang terlampau tidak realistis. Nah, dan sekarang gue juga sedang berfokus dengan project gue kan, yang tadi yang sebelumnya gue pernah bilang di video percakapan cermin sebelumnya tentang ya project anak bangsa gitu. Dan itu proyek yang sangat besar, jual ya emang selalu besar-besar gitu kayak sebelumnya tentang gerakan revolusi pelajaran dan sebagainya. Dan ya dari proyek tersebut gue biasanya itu ya menargetkannya itu sebulan bisa sampai kayak gini segala macam. 3 bulan itu menurut gue lama banget dan itu terlalu lama. Namun ya kalau misal dilihat dari kacamata yang realistis, justru 3 bulan itu terlalu cepat, dan gue terlalu buru-buru gitu dalam mengejar suatu ambisi. Ya akhirnya lah untungnya sekarang gue berpikir tentang konsep determinasi gitu, dimana ya gue harus bisa fokus dalam jangka waktu yang panjang. Gue harus rela untuk meluangkan waktu gue untuk melaksanakan hal tersebut dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun 3 tahun bahkan 10 tahun gitu. Dan inilah yang sekarang membuat gue nggak terlalu unrealistic gitu, jadi ya bisa lebih realistis lah. Dan akhirnya sekarang nih gue sadar kalau misalnya gue itu masih tetap nentuin hal-hal besar dalam waktu yang dekat. Oke. Dan gue juga sekarang sedang membaca buku ya Thinking Fast and Slow gitu, dimana kita kalau misalnya bicara tentang statistik gitu, bicara tentang kemungkinan-kemungkinan. Jadi kan ada berbagai kemungkinan nih. Misalnya gue sedang melakukan ini, yang paling sering dibahas di buku itu tuh kayak bisnis nih. Misalnya kita ingin memprediksi nih si bisnis ini apakah akan perform well, apakah akan menguntungkan gitu. Dan
biasanya orang-orang tuh mudah untuk mengambil keputusan bahwasannya wah dia bakal mendisrupsi pasar, bakal kayak gimana segala macam, dan meninggalkan apa yang namanya ya standar statistik lah gitulah ya. Gue kurang ingat namanya apa gitu, tapi ini dalam statistik itu ada dasarnya, peluang dasar lah, apa ya, peluang dasar kan kalau nggak salah. Dan itu diambil dari rata-rata gitu. Jadi misalnya kita ngambil data nih dari bisnis yang ada di seluruh dunia dan peluang rata-rata bisnis itu bakal sukses dalam jangka waktu berapa gitu, ya itulah jawabannya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat bisnis yang kayak gimana gitu yang luar biasa hebat dan kita menganggap itu bakal berbeda dari bisnis lainnya, lalu ada investor yang akhirnya memilih untuk invest ke bisnis tersebut dengan alasan tersebut, ya dia nggak benar-benar memilih dengan bijak gitu, dengan rasional, karena kan itu juga termasuk bias dan seharusnya ya bakal jadi lebih rumit lagi apalagi kita kan nantinya bicara tentang statistika, terus kita juga melihat bukti-bukti tersebut apakah relevan atau tidak, apakah bukti-bukti tersebut benar-benar sahih, apakah bukti tersebut benar-benar bisa menjadi landasan untuk kita mengambil keputusan. Nah, jadi setelah gue mencoba memproyeksikan ambisi gue sekarang ke probabilitas dan bagaimana di lapangan itu terjadinya kayak gimana, ya jarang sekali bahkan gue gak pernah dengar gitu ada orang yang misalnya bisa bikin bisnis makanan langsung luar biasa hebat, langsung sambil orangnya itu sambil bikinin video, sambil dia nulis buku, sambil dia ngapain, kelar semua dalam sebulan, ya nggak ada gitu. Gue belum pernah dengar. Ya mungkin pasti ada aja sih orang-orang yang hebat seperti itu, tapi persentasenya kecil dan masa kita mau berjudi dengan persentase yang kecil tersebut gitu. Jadi kan dari dulu kan gue berpikir seperti itu, berpikir bahwasanya gue bisa mencapai ambisi besar dalam waktu dekat. Dan ya di saat itu juga gue selalu berharap pada peluang-peluang dengan angka 0,001% terus gitu, bergantung pada hal tersebut. Nah jadi kalau misalnya sekarang gue berusaha untuk lebih realistis aja gitu, biar bisa benar-benar merealisasikan apa yang gue inginkan. Karena ya pada akhirnya tujuan utamanya bukan merealisasikan hal tersebut secepatnya, tetapi ya tujuannya merealisasikan hal tersebut. Udah, gak perlu cepat-cepat, gak perlu buru-buru. Yang penting setiap hari ada progres, yang penting gue gak pernah berhenti. That's it. Dan ini gue menambah rasionalisasi baru tentang determinasi gitu. Just don't stop bro. Ya yang penting gue nggak berhenti dalam mengejar tersebut. Jangan menetapkan jangka waktu tertentu, jangan menetapkan misalnya 1 bulan 3 bulan, ya anggap aja itu adalah sesuatu yang akan kamu lakukan terus-terusan sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi kalau misalnya kita mengambil keputusan besar nih, misalnya contoh ya ada orang yang resign karena dia kepikiran resign dari kerjanya gitu, keluar dari kerjanya karena dia kepikiran dia bisa pengen bangun usaha, dan dia mikirnya itu wah dia ketika membangun usaha dia bakal sukses, bakal banyak yang beli, bakal segala macam, ini adalah usaha yang sangat keren, idenya yang brilian segala macam. Namun ya apakah itu bukti yang benar, ya kita nggak tahu sebelum mencobanya, sebelum kita mengetes ide tersebut. Namun ya coba tanyakan ulang, apakah hal yang ingin gue pilih itu, apakah keputusan yang gue buat itu adalah keputusan dimana kalau misalnya gue melakukan hal itu bertahun-tahun tanpa mendapatkan imbalannya, gue akan melakukannya gitu. Coba pertanyakan lagi hal tersebut itu. Jadi kalau misalnya lu rela untuk meluangkan waktu lu untuk keinginan tersebut selama bertahun-tahun tanpa mendapatkan imbalan, ya you're on the right track gitu. Ya lu berada di jalan yang jelas. Tetapi kalau misalnya lu nggak bisa ambil resiko untuk meluangkan waktu sebanyak itu tanpa mendapatkan imbalan untuk keinginan lu sendiri, ya udah jangan ambil keinginan tersebut gitu.
karena it's not worth it gitu. Dan sekarang yang gue mengubah cara hidup gue lagi gitu, karena sebelumnya gue itu sering bergantung pada ya mimpi-mimpi yang di luar nalar, dan pada akhirnya jadi delusional gitu. Tahu kan, delusional tuh jadi ngayal terus atau segala macam. Dan kalau sekarang sih ya just enjoy the process gitu. Dan kita gak bisa menetapkan waktu-waktu kayak gitu. Mungkin ya boleh gitu netapin waktu, misalnya target lah, misalnya minggu sekarang gue harus udah ngelakuin apa-apa gitu. Jadi netapin targetnya juga jangan minggu depan misalnya profit udah berapa, minggu depan misalnya followers udah berapa, minggu depan udah ada apa. Enggak, targetnya adalah minggu depan atau minggu ini gue udah bikin apa aja, minggu ini gue ngelakuin apa aja. Dan itu pun harus realistis gitu, jangan bilang misalnya minggu ini gue bikin video 70 per minggu, gue sehari bikin 10. Ya itu juga nggak realistis gitu. Jadi sesuaikan juga dengan kegiatan sehari-hari kita. Ini ya catatlah produktivitas kita sehari-harinya kayak gimana, dan coba buat rata-rata produktivitas harian lu kayak gimana. Dan ya ketika lu menilai diri lu sendiri, membuat target untuk satu minggu itu, ya ambil dari data rata-rata gitu. Kalau misalnya lu rata-rata mengerjakan sesuatu selesainya segini, ya itulah data yang akan membuat lu bisa ya pengejaran keinginan lu progresnya bakal kayak gitu. Itu adalah data yang realistis. Karena mau gimana pun, mau lu bertekad kayak gimana pun, mau berjanji kayak gimana pun, kalau misalnya modal itu doang ya gak akan mungkin gitu. Harus ada perkembangan yang bertahap. Dan kalau cuman dengan berpikir doang, lalu bertekad dan mengubah kebiasaan yang tadinya no lab, tadinya di kamar terus, tadinya scrolling terus, pengen tiba-tiba langsung gitu berubah jadi sering olahraga, langsung tiba-tiba sering nulis, langsung tiba-tiba sering belajar, ya gak bisa kayak gitu juga. Jadi harus agak lebih realistis lah. Oke, so mungkin video kali ini cukup sampai di sini aja. Hope you enjoy. Semoga ini bisa membantu kalian. See you next time in the next video. Goodbye.